Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland dan rekan-rekan Upland. Pada kesempatan ini kita berada di Kecamatan Segala Herang, Kabupaten Subang, di mana pada saat ini kita mengunjungi sebuah korporasi yang menyagerang Agrifarm. Ini adalah salah satu percontohan dari korporasi kita yang ada di Kabupaten Subang. Dan hari ini kita nanti akan melakukan proses bincang-bincang dengan Bapak Asep, Ketua Kelompok dan Ketua Koperasinya, dan untuk itu ikuti kegiatan kami di Kecamatan Segala Herang ini, dengan nanti juga kita akan melihat proses dari infrastruktur yang juga yang telah dibangun Upland baik tahun 2021 dan tahun depan. Yuk kita ikuti kegiatan kita di sini. Ya Pak. Kami ingin menyampaikan bahwa kelompok tani Laksana Barokah Segala Herang ini, seperti yang sudah kita ketahui, ini adalah warehouse dari Laksana Barokah. Pak Haji Asep Tasrif ini sebagai ketua Poktannya, yang dimana juga di Segala Herang ini ada koperasi Gera Agrifarm yang terbentuk dari program Upland, karena ada 5 koperasi, salah satunya di sini. Laksana Barokah ini sudah berjalan ekspor ya Pak, secara individu ataupun kelompok dari tahun 2009. Nanti lebih detailnya akan disampaikan sama Pak Haji. Dari tahun 2009 ini bekerja sama ataupun memiliki MOU kontrak dengan pihak ketiga, yaitu PT yang ada di Jakarta ya Pak, dan juga ada yang di Bandung ya Pak, di Bali. Nah nanti Pak Haji menyampaikan. Adapun sekarang mungkin tidak terjadi produktivitas terkait dengan ekspor, karena memang kondisinya, satu, di Subang ini belum saatnya panen, yang kedua di beberapa daerah, tapi mulai kemarin bulan 3 bulan kemarin ada pengiriman 2 ton itu ya Pak? Ya, pengiriman 2 ton, tapi memang pH-nya bukan pH di sini, packing house gitu. pH ini adalah packing house, bukan pH tanah. Jadi dimana kalau ekspor ini harus memiliki pH packing house yang terregistrasi. Nah, kenapa kemarin ada pengiriman? Karena bekerja sama dengan pihak ketiga itu pH-nya. Di sini hanya sebatas aktivitasnya apa? Aktivitas sortir, grading dan juga pengepakan berdasarkan standar SOP ekspor ataupun sesuai dengan sertifikasi HACCP. Nah, ini yang ketahanan pangan ya Pak. Nah, ini merupakan cikal bakal, dalam artian Upland ini sebenarnya tidak dari nol kalau dari sisi experience. Memang kalau dari 5, yang satu ini adalah kenapa cikal bakal, karena sudah berjalan di 2009. Bahkan bulan Februari Maret kemarin sertifikasi GAC dari Cina ini terjadi di sini secara lahan. Itu kemarin melalui Dirjen Horti. Dirjen Horti mudah-mudahan nanti akan terkoneksi dengan Dirjen PSP, izin Pak Adidin gitu. Karena kenapa? Karena Manggis ini diwakilinya sama Subang dan sama kelompok Laksana Barokah. Jadi sudah berarti kalau misalkan boleh dikatakan 60-70% proses ekspor itu sudah ditempuh secara administrasi. Tinggal apa? Tinggal sertifikasi HACCP dan juga registrasi packing house. Dan kenapa proses pengepakannya tidak dimasukkan? Karena pengepulan, pengepakan dan sortir ini terus terjadi di sini. Walaupun sekarang tidak ada, karena proses panennya lagi belum terjadi ya Pak. Nah, itu yang sebagai gambaran Bapak dan Ibu, bahwa kita optimis bisa melakukan pilot project ekspor untuk program Upland ini.
Nah, selebihnya untuk menambahkan itu prolog yang saya sampaikan. Nanti akan ditambahkan detail sama Pak Haji bagaimana sih terjadi ataupun kegiatan apa saja yang di sini terjadi, baik secara sortir, pengepakan. Mohon dijelaskan Pak, izin terkait dengan kerjasama dengan siapa, ekspornya dari 2009 itu secara produksinya berapa ton kapasitasnya, baik secara kuantiti ataupun kualitinya Pak. Nah, ini mohon berikan pencerahan kepada kami supaya satu persepsi. Kenapa? Karena nanti apa yang kurang itu akan menjadi PR kita bersama, ataupun apa yang menjadi kelebihan ini menjadi modal kita untuk berjalan lebih lanjut gitu Pak. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan di awal, ya nanti langsung discuss. Sebelum discuss, izin Pak Haji silakan Pak. Gini ya Pak, saya Asep Tasrik Hidayat, biasa dipanggil Pak Haji, nggak tahu ya, mungkin itu panggilnya Pak Haji, padahal namanya Asep Tasrik Hidayat. Jadi saya ketua kelompok tani laksana barokah yang ada di Kecamatan Sagelerang, Desa Sagelerang Kidul. Saya diangkat oleh rekan-rekan dari 12 kelompok tani yang ada di Kecamatan Sagelerang dipilih sebagai ketua koperasi yang sudah berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, kemungkinan dikarenakan Pangkalan Manggis untuk Kabupaten Subang awal dari kelompok tani laksana barokah. Jadi hamparan yang ada di laksana barokah, pertama anggota kami dari koperasi ada 205 orang. Total hamparan manggis yang ada tercatat di Aplen, ini yang di Aplen saja ya, 130 hektar yang ada di Kecamatan Sagelerang. Ya, sebagai punggungnya itu Desa Sagelerang itu yang sudah terregistrasi 25 hektar. Itu udah ada registrasi kebun kemarin, GAC Cina, langsung saya alhamdulillah wawancara dan diterjemahkan di Jakarta. Itu kemarin itu bahasa Mandarin, walaupun saya ya grogi gitulah. Saya di kebun alhamdulillah bisa lulus sukses, bahwa manggis Kabupaten Subang diantaranya Poktan Laksana Barokah bisa ekspor ke tiap negara, layak untuk diekspor. Dan ini yang explanting 40.000 hektar. 40 hektar. Nah, alhamdulillah tadi dibahas saya dari tahun berapa, 2009 itu saya waktu itu bukan ketua kelompok, saya dipercayakan Sampion Manggis se-Kabupaten Subang, dan saya membentuk SOP sama para insinyur apa perhitung petaninya. Saya tercantum di situ, nama saya ikut membuat SOP untuk kabupaten dan tingkat provinsi dan rekan-rekan gitu semuanya. Nah, dari situ saya baru pertama mendapat bagian manggis itu 10.000 pohon. Itu masih dulu belum ada Aplen Pak ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu mungkin ini ada anggota kelompok yang kolonial ini. Di sini ada yang masih nanam tahun 2009, sekarang alhamdulillah Pak Haji katanya udah dapat dipetik hasilnya. Itu saya bingung waktu itu kan pertama bantuan, terus saya nggak ngerti juga dikasih 10.000 pohon itu, ini harus dibagikan se-kabupaten, harus diantar ke Tanjung Siak, ke Cisalang, di antaranya yang paling jauh itu sampai Serang Panjang semua mendapatkan bagian. Yang bingungnya ini saya nggak dikasih uang untuk pengantaran. Nah dari situ saya punya ide. Alhamdulillah satu pohon siapa yang mau rebus Rp1.000 kelompok tani silahkan. Buat apa? Buat pokoknya kan ada bedanya transportasi.
Saya antar ke tiap-tiap kelompok tani, alhamdulillah selesai. Dan akhirnya saya didatangin wartawan, Pak, aduh tantangannya begitu. Ditanya, katanya Pak Haji jual manggis 1.000 satu pohon. Dari mana saya jual? Saya nganterin itu buat ongkos. Alhamdulillah, padahal sampai kalau nggak percaya yang tanda tangan di sini sekian ratus orang yang mendapatkan, saya kumpulkan semua. Takut dia itu, Pak. Saya itu bukan jual buat ongkos saja, udah saya suka rela, saya ikhlas. Perjuangan saya dari awal segitu langsung 2009, 2010 itu saya alhamdulillah dibawa studi banding oleh pemerintah, dikasih biaya untuk ke luar negeri, ke Thailand. Kalau nggak salah saya itu dari Bogor itu Pak Insinyur Danda, masih nama nggak tahu itu, saya kenal nggak itu sama Pak Insinyur Danda. Saya masih ingat tidur barengan apa. Ya alhamdulillah saya sebagai cuma kelompok, saya anggota petaninya saja. Dari Tasik, teknik bagian pembibitan, dari Bogor ada semuanya, pokoknya perwakilan. Alhamdulillah dari situ mulai saya berbuat semangat untuk manggis, karena waktu itu manggis itu gelap untuk ekspor itu. Petani teh tahunya 2.500 sekilo, 3.000, 4.000. Ya, sedangkan yang tahu ekspor itu bisa jual sampai 10.000 waktu itu. Nah, setelah sekarang ada program ini, alhamdulillah open, terbuka eksportir. Saya lihat itu di daftar yang punya PH udah 64 PH di Indonesia. Cuma yang disayangkan, satu-satunya PH yang ada di Indonesia kelompok tani, satu-satunya Laksana Barokah. Yang lain aku baik PT, SMP. Disayangkan kenapa sampai dicoret. Nah itu mungkin tanda tanya. Nah jadi masalahnya begini, mungkin 2000 awal dulu cerita ini, makanya kenapa saya ada dianggap tingkat nasional, bahkan dari ASEAN tingkat internasional juga dapat piagam. Dikarenakan waktu 2016 saya masih ingat, saya diundang di karantina Soekarno-Hatta. Ini Indonesia waktu awal itu tidak bisa, dari 2011 awalnya tidak bisa ekspor langsung Cina, harus melalui Malaysia atau Thailand. Tidak tahu ada permasalahan katanya, manggis Indonesia ada apa? Ada apalah yang bakteri yang nggak baik lah gitu pokoknya. Jadi dari situ rundingan sama rekan-rekan, bahkan dari Kementerian Ekspor, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, semua kumpul, harus kita usahakan Indonesia tembus langsung Cina. Dengan persyaratan itu harus ada registrasi kebun. Waktu itu registrasi kebun, Pak, nggak susah, asal daftar saja. Saya kelompok tani, Pak. Saya bukan kelompok, saya itu sebagai kabinet Kabupaten Subang, saya daftarkan yang punya kebun manggis. Jadi saya punya waktu itu registrasi itu 113 surat. Nah, dari 2016 itu jadi yang surat persyaratan bikin PH itu harus ada dari kebun dulu, registrasi kebun. Semuanya tidak ada. Tasik yang jago, terus Pahiyang yang tenarnya itu dari Tasik aja mati, Pak, katanya nggak diperpanjang lagi. Kenapa nggak diperpanjang? Karena dari 2000 kan 2 tahun sekali itu perizinannya, dari 2009 ke 2011 udah nggak diperpanjang, diperpanjang lagi 2011 sampai 2013. Udah 2 kali memperpanjang, nggak terus ke Cina, yang lain pada bosan. Ya alhamdulillah Laksana Barokah terus diperpanjang. Pas 2016 itu masih hidup. Dari situ siapa yang punya? Biasanya dari Kabupaten Subang, kelompok tadi Laksana Barokah punya 113.
Ya PT yang ada di-online-kan semuanya itu dikasih nomor registrasi. Nah dari situ mungkin karena rajin untuk memperpanjang surat-surat, alhamdulillah mendapat saya dapat tingkat nasional. Jadi yang dipermasalahkannya bukan masalah keuangan komersil, Bu. Kalau piagam cuma piagam ya, Bu. Nah ini yang jadi saya terharunya, saya udah bangga bisa tembus langsung ke Cina 2016. PSP yang membutuhkan saya bisa mengadakan surat registrasi pun. Alhamdulillah itu semuanya sukses. Cuma yang saya maklum yang kurang mengerti, Pak, yang pinter mah seperti Jeronesan yang di Bali, dia menguntungkan sampai satu musim itu terdapat 3 miliar. Dari suratnya aja sewa, langsung surat PH, dia mau langsung bikin PH, yang kelompok tadinya dari sini, bikin PH langsung itu under name, Pak, pinjam surat aja, itu PC itu alhamdulillah suratnya saya dapat 3 miliar dan kita musim. Tapi kalau saya kena mungkin kurang dekat sama kuliah atas, kurang ngerti, cuma biasa-biasa aja lah, itu nggak apa-apa, cuma pengorbanan. Malah kalau saya jelaskan, saya kerugian itu dari situ 40 juta sekali, 100 juta saya kirimkan ke PT. Kenapa? Ceritanya begini ya, panjang ini. Nggak apa-apa, Bu, ini panjang saya cerita, Bu. Secara singkatnya aja. Singkatnya ya. Kalau singkatnya kan begini, ini jadi si manggis itu kan ada pengawet, ada semprotan supaya obat awet nanti sampai keluar itu tahan sampai beberapa hari gitu. Nah waktu itu mungkin dari situ mau udah disortir yang sebaik-baiknya, tapi pasti obat itu terlalu keras, tahu gimana? Datang ke sini itu jelek, ditolak. Yang disalahkan siapa? Nyortir nggak baik, katanya lagi dari kelompok. Rugi berapa? Saya kan bisnis waktu itu, bukan apa-apa. Saya cuma sebagai diangkat Sampion Kabupaten Subang itu mengurus kelompok semuanya, berikut di sini. Nah dari situ saya mulai kalau 2009 saya sampai bisa ngebangun ini karena waktu itu PT cuma ada 4 atau 5 yang ada di Provinsi Jawa Barat se-Indonesia bahkan. Jadi manggis yang cari PT mau cari untung itu seenaknya, Bu, sampai antri di lapang itu yang mau disortir masuk ke gudang. Tapi sekarang alhamdulillah perjuangan saya dan rekan-rekan sudah tembus, sudah terbuka, PT juga banyak, PH-nya banyak. Yang dimanjakan siapa, Pak? Siapa coba? Petani manggis kan? Sekarang manggis dicari ke kampung, bahkan bukan sama pengepul lagi, ada buyer yang turun langsung ke lapangan. Makanya manggis alhamdulillah tidak terbatas pedagang, masih kurang. Cina menantang berapa kontainer sehari, oke, tapi jangan sampai bentrok sama negara yang lain, terutama Thailand. Bukan kalah kualitas, saya pernah ke Thailand, jadi kualitas Indonesia terlalu baik. Karena terlalu baik, manja, nggak diurus. Kalau di Thailand kan jalan udah enak. Ini alhamdulillah saya bersyukur sekali dari program Aplen saya 2010 lihat di Thailand, sekarang ada di Indonesia, Bu. Dikasih jalan, dibangun tiap sampai ke kebun manggis. Bisa terlihat. Nah, ini baru tercapai tahun 2000, sekarang 2051. Itu saya udah kangen itu dari 2010 habis dari Thailand. Apa di Indonesia kayak Thailand begini? Kan kalau dulu mah bukan kebun manggis, karena disebutnya bukan manggis karena sama tanaman yang lain bercampuran. Tapi itu saya tidak menyalahkan, untuk naungan itu harus cabut dulu. Nanti kalau udah dewasa bisa dibuka kebun manggis, nanti saya bisa mengialkan kebun. Saya jelaskan. Jadi ini dari kualitas Indonesia itu ada 3 macam manggis itu. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang gepeng. Di Thailand rata-rata bulat semua. Makanya kalau yang lonjong lagi tempur sama Thailand, bentrok panennya,
Kita bisa bersaing karena kamu bisa masuk. Itu kualitas nomor 1 untuk di dunia, bukan di Indonesia ini. Dunia ini cerita masalah dunia, masalah manggis. Nah dari situ alhamdulillah kita berjalan terus ya. Kalau dulu manggis cari PT, makanya saya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Sekarang mah PT yang cari manggis, karena alhamdulillah program pemerintah ini terutama dari Aplen mungkin kan open sekarang terbuka, harga itu tidak ada tertutup. Jadi masalah manggis ini terus terang Bapak jangan kecewa, jangan karena masih kurang. Cina mintanya beberapa kontainer, sekarang ditambah lagi ke Eropa, ke Jepang, ke Timur Tengah. Ini teman saya yang bareng ikut ke Thailand, Pak Haji Gunawan tahu Java Press, mungkin ibu tahu Java Press. Oh iya, oke. Jadi itu alhamdulillah sukses dia juga teman saya sekarang ekspornya itu ke Perancis. Jadi bukan saja ke Cina saja sekarang ke Perancis, dan untuk ke Timur Tengah mungkin itu dari dulu juga udah berjalan. Cuma masalahnya ke Timur Tengah itu tidak seperti ke Cina dibatasi kebijakan.